3, 2, 1, 0. Shalom adik-adik. Wow, siapa yang bersuka cita hari ini? Yuk sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami datang untuk membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Yuk kita mau sama-sama nyanyi ya. Dan jangan lupa ikutin gerakan kakak, oke? Come on. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Bagus. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Bagus. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia lagi. Yesus cintaku, sambil angkat kakinya, kau cinta dia. Wah, semua adik-adik bisa? Bisa. Coba yang bisa bilang yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Benar ya, kasih yang terbaik. Suaranya juga dikeluarin, jangan takut-takut, oke? Kita nyanyi dari awal dengan semangat ya. Sama-sama bilang, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. very good. Yesus Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yes, Yesus pokok dan kitalah caranya, Tinggallah di dalamnya. pastilah apa? Pastilah kau akan berbuah. Siap-siap. Yesus cintaku, tuju kanan kirinya, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Coba lebih keras suaranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Bilang Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi, Yesus pokok dan kitalah caranya, Tinggallah di dalamnya. Bagus. Yesus Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wow, so good adik-adik. Yuk kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo sorak-sorai. Wow, so good adik-adik. Yuk, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk siapkan hati kita. Kita mau fokus sama Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan ya. Tutup matamu. Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu sama Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih sungguh-sungguh lagi. Yuk sama-sama angkat pujian ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Tuhan, aku rindu. Ini setiap kami Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sambil angkat tanganmu adik-adik. Ku rindukan Kau hadir di
sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami merindukan Kau Tuhan lebih dalam. Yuk adik-adik keluarin suara, nyanyikan. Tuhan, aku rindu. bagus, ayo bilang Tuhan aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Bisa bilang angkat tanganmu adik-adik. Ku rindukan, yes Jesus. Saat ini, Oh, ku rindukan Kau hadir di sini. saat ini, Tuhan. Oh Jesus, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sama-sama sembah Tuhan, bilang Tuhan, jamah hatiku. Kami rindukan Engkau. Haleluya, haleluya. Sambil angkat tanganmu bilang haleluya. Oh, ini setiap kami Tuhan, ini setiap hati kami. Oh, ayo angkat tanganmu dan katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini. Saat ini, Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. saat ku rindukan Engkau. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Jesus, Jesus. Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kami mau terus berada dekat-Mu Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, ajar kami kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Shalom adik-adik, senang sekali bisa lihat adik-adik yang setia ikut ibadah online. Di antara adik-adik, ada yang sudah merayakan Natal di sekolahnya, atau ada yang sudah merencanakan liburan nih. Kakak mau ucapin selamat Natal dan selamat berlibur ya. Di cerita hari ini, kita mau lihat sepasang tunangan yang namanya Yusuf dan Maria. Suatu ketika, kitab Matius 1 menceritakan bahwa Maria ternyata hamil. Mendengar kabar itu, Yusuf jadi bingung. Kira-kira bingungnya kenapa ya? Ternyata Maria bilang bahwa dia hamilnya dikaruniai Roh Kudus. Yusuf bahkan berencana untuk menceraikan Maria. Menceraikan itu artinya berpisah, tidak jadi membuat keluarga baru. Ketika Yusuf berpikir untuk menceraikan Maria, tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang datang melalui mimpinya Yusuf. Malaikat Tuhan bilang bahwa Yusuf tidak perlu takut, karena bayi yang di dalam perut Maria itu dari Roh Kudus. Malaikat Tuhan juga bilang bahwa ada nama khusus buat bayi Maria nanti.
Siapa ya nama bayi itu nantinya? Ya, tepat sekali. Namanya adalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yusuf taat dan dia mau melakukan sesuai yang dikatakan malaikat Tuhan. Akhirnya lahirlah bayi Yesus. Tema kita hari ini adalah Peace with God, yang artinya damai dengan Tuhan. Tahukah adik-adik kalau kita harus berdamai sama Tuhan? Wah, apa ya artinya berdamai sama Tuhan? Kita harus ngerti bahwa Tuhan suka kedamaian. Ia ingin semua manusia hidup dengan damai. Tapi iblis tidak suka damai. Iblis mau manusia tidak rukun. Makanya dia bujuk Adam dan Hawa supaya berdosa, supaya bermusuhan sama Tuhan. Nah, karena itu manusia harus berdamai sama Tuhan. Memangnya manusia bermusuhan ya dengan Tuhan? Jangan salah, Tuhan tidak pernah benci sama manusia. Tuhan benci sama dosa yang manusia buat. Maka dari itu, Tuhan Yesus mau turun ke dunia untuk selamatin manusia dari dosa. Sekarang, kita semua sudah ditebus Tuhan. Karena kita sudah ditebus, kita didamaikan dengan Tuhan. Karena berdamai sama Tuhan, kita jadi bisa mengerti isi hati Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau, dan bisa bersyukur buat apapun yang Tuhan lakuin ke hidup kita. Coba, selama 1 minggu ini, apa yang adik-adik bisa syukuri? Kalau kakak sih, kakak bersyukur bisa punya teman yang baik di kampus. Kakak juga bersyukur kalau kakak diterima magang online di tempat yang bagus. Kakak juga bersyukur loh kalau hari ini bisa nemenin adik-adik ibadah online. Wah, ternyata ada banyak hal yang bisa kita syukuri ya. Seringkali kita cuma bersyukur buat hal-hal yang baik, tapi sebel dan mengeluh buat hal-hal yang kurang baik. Yuk, sama-sama belajar buat bersyukur buat semua yang Tuhan lakuin. Kita percaya Tuhan punya rencana yang terbaik buat setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Tuhan kasih kesempatan kami dengerin firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk terus bersyukur, untuk damai sama Tuhan. Kami mau belajar mengerti bahwa semua yang Tuhan lakukan adalah baik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau lanjutin aktivitas, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, ulangin sekali lagi. Oke, kita ulangin sekali lagi. Apa sih? Kita ulang lagi deh sekali lagi. Loh, kenapa ya? Gak enak. Tenang Milka, tenang. Aku akan coba sekali lagi. Aku lakuin semua ini buat Tuhan. Aku mau juga semua yang makan happy. Oke, kita ulang. Yes, berhasil. Rasanya enak. Shalom parents, sukacita Natal tentunya sudah semakin nampak di mana-mana bukan? Menyambut Natal tahun ini akan baik sekali bila anak-anak memahami arti yang sesungguhnya lebih daripada banyaknya hadiah, rencana liburan Natal, kue-kue Natal, atau pernak-pernik lainnya. Minggu lalu kita sudah membahas bahwa kisah Natal sebenarnya bermula sejak di Taman Eden, yaitu pada saat manusia melakukan dosa yang pertama.
Anak-anak yang lebih kecil mungkin memerlukan contoh nyata tentang betapa standar kebenaran dan kekudusan Allah jauh lebih tinggi dibandingkan standar kita manusia. Salah satu cara untuk mengilustrasikannya adalah dengan percobaan yang sederhana. Secangkir gula. Tunjukkan gula pada saat parents menakarnya, lalu tuangkan ke dalam mangkuk. Biarkan mereka mencelupkan jari mereka ke dalam gula dan mencicipinya. Kemudian parents bisa menambahkan sedikit garam. Campurkan dan biarkan anak mencicipinya lagi. Jumlah garam tidak akan mempengaruhi rasanya, tetapi mereka tetap tahu bahwa itu bukan lagi gula yang murni, tetapi gula yang sudah bercampur dengan garam. Jelaskan bahwa seperti garam, dosa-dosa kita, bahkan dosa kecil yang tampaknya bukan masalah besar yang mungkin tidak terlihat oleh kita, namun dosa-dosa itu tetap ada, membuat kita tidak suci di mata Allah. Sifat dosa tidak dapat diterima oleh Allah, namun Dia sangat mengasihi kita sehingga Dia ingin membantu kita mengatasi masalah ini. Dan pada akhirnya, itulah alasan Yesus datang. Allah mengutus Yesus, anaknya yang tunggal, sebagai anugerah untuk menyelamatkan umat manusia daripada dosa. Salah satu pertanyaan yang seringkali muncul dari anak-anak dan remaja pada saat mereka mulai memahami realita dosa, yaitu pertanyaan yang seperti ini. Jika Tuhan benar-benar mengasihi kita dan ingin memperbaiki sifat dosa kita, mengapa Dia tidak mengampuni kita saja? Mengapa Yesus yang harus mati? Nah, sikap parents yang tepat adalah dengan menjelaskan bahwa Tuhan memandang dosa dengan sangat serius. Saat parents membaca dan mendiskusikan berbagai cerita Alkitab bersama dengan keluarga, selalu ingat poin ini di dalam diskusi parents, yaitu Tuhan menganggap serius setiap dosa, tidak ada dosa kecil ataupun dosa yang besar. Dosa selalu merupakan tindakan serius terhadap Tuhan yang mendatangkan konsekuensi. Ibrani 9 ayat 22 menyatakan hal ini dengan tegas. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Sebelum Yesus datang, Tuhan menetapkan sistem pengorbanan hewan sehingga manusia dapat membayar dosa-dosa mereka. Namun pengorbanan ini hanya bersifat sementara dan pembayarannya tidak bisa lengkap. Meskipun secara simbolis mereka menunjukkan perlunya Yesus, namun tidak ada pengorbanan yang sempurna sampai datangnya Yesus yang memang tidak memiliki sifat yang berdosa. Ketika anak-anak kita bertanya mengapa Yesus harus mati, parents dapat memberitahu mereka bahwa tidak ada pilihan yang lebih baik bagi Tuhan. Pilihannya adalah mati di kayu salib atau menghancurkan semua manusia yang berdosa. Namun karena kasih-Nya yang besar pada setiap kita, Tuhan mau menanggung semua hukuman yang pantas kita terima. Parents, semua ini mungkin merupakan percakapan yang lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya pada saat kita mempersiapkan Natal. Namun, memahami mengapa Yesus datang dan mati adalah landasan iman setiap kita. Hal ini perlu terus menjadi landasan percakapan kita dengan anak-anak kita, bahwa Yesus dilahirkan untuk satu tujuan. Penebusan Yesus untuk semua manusia dapat kita responi dengan menjadi rekan sekerja Tuhan, melakukan apa yang Tuhan rancangkan bagi setiap kita, orang tua maupun juga anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Pakailah Opa Niko dan kami semua untuk memberitakan damai sejahtera di dalam Engkau kepada orang-orang yang susah dan berkekurangan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau datang sebagai Raja damai bagi kami. Terima kasih buat damai sejahtera-Mu. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.